menjadi book chapter yang terindeks, kemudian ada juga menjadi paten, dan data dari penelitian kita bisa juga kita masukkan ke dalam suatu jurnal. Kan mulai dari jurnal yang rendah, karena kalau teman-teman sekalian mulai dari jurnal yang rendah kemudian di reject, ini akan menjadi masalah, kemana akan disubmit lagi. Motivasi pada bagian pendahuluan ini sangat penting. Kalau kita lihat di artikel di atas tadi, kita bisa lihat hal pertama, kita bisa menjelaskan tentang microfinance secara umum. Jadi definisinya, kemudian tipe-tipenya, jenisnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan tentang Indonesia. Karena pada artikel di atas yang masuk ke jurnal bereputasi, ini case-nya adalah di Indonesia, Islamic Microfinance di Indonesia. Jadi kita angkat kenapa Indonesia penting untuk dibahas. Misalnya coverage-nya, ya, jumlah nasabahnya, asetnya, dan lain-lain. Kita bahas jumlah muslimnya dan lain sebagainya. Kita hubungkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mulai masuk ke Islamic Microfinance. Setelah tadi kita ngomong secara general tentang microfinance, tentang Indonesia, kemudian kita bahas tentang Islamic Microfinance. Apa spesial karakteristiknya? Apa yang membedakan? Kemudian apa saja skema-skema akad yang ada di dalamnya? Ini hal yang patut untuk ditonjolkan di pendahuluan atau di bab 1. Motivasi kenapa kita mengambil, kenapa kita meneliti Islamic Microfinance khususnya di Indonesia. Kemudian selanjutnya research gap. Kalau kita lihat di sini, research gap kita bisa munculkan juga di pendahuluan. Setelah kita mengambil, ya, meneliti artikel-artikel sejenis di jurnal-jurnal sebelumnya, kita bisa munculkan research gap. Kalau kita lihat di sini, bahwa research gap-nya adalah masih sangat sedikit artikel yang membahas secara empiris dampak dari pembiayaan Islamic Microfinance terhadap kesejahteraan, ya, terhadap kesejahteraan anggotanya. Dalam hal ini dilihat dari peningkatan income dan consumption atau expenditure. Nah, ini menjadi research gap-nya, karena selama ini artikel-artikel sebelumnya yang membahas tentang Islamic Microfinance atau Islamic Finance itu banyak membahas tentang norma-norma dan idealnya seperti apa. Tidak secara empiris kemudian mengevaluasi dampak pembiayaannya dan mungkin lebih lanjut skema atau akad mana yang memiliki dampak lebih baik bagi anggota atau penerima pembiayaan. Nah, kita bisa tuliskan di sini misalnya, this paper bridge the gap from previous literature in Islamic finance, especially on identify the empirical impact from financing, ya, mechanism in Islamic microfinance institution. 2 skema pembiayaan besar, yaitu equity and debt based. Kemudian research gap ini tidak hanya bisa dalam bentuk topik. Kalau sekarang kita sudah bahas topiknya, bahwa kita jelaskan gap-nya adalah masih sedikit peneliti yang secara empiris meneliti dampak pembiayaan. Kemudian yang kedua bisa juga dari datanya. Nah, datanya di sini dalam artikel ini juga menggunakan data dari mereka yang mendapat pembiayaan dari Islamic Microfinance dan mereka yang tidak mendapat pembiayaan sama sekali dengan durasi yang sama, ya. Sehingga kita bisa meng-compare. Selain itu lebih lanjut datanya adalah meng-compare juga antara penerima pembiayaan dengan akad equity, yaitu bagi hasil, dan akad debt based, yaitu akad yang non bagi hasil. Jadi secara data itu juga ada inovasi di dalamnya dari gap penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, secara variabelnya ini juga bisa menjadi suatu gap. Misalnya di sini yang digunakan selain tadi, yaitu mengevaluasi dampak pembiayaan penerima pembiayaan dari Islamic Microfinance, juga membandingkan antara sesama penerima pembiayaan dengan 2 akad yang berbeda, ya. Jadi ada beberapa variabel-variabel yang digunakan. Selain itu dalam penelitian ini juga menambahkan aspek syariah compliance, ya. Jadi mengevaluasi apakah pembiayaan yang diterima oleh anggota, oleh klien itu sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh syariah scholars, dalam hal ini MUI yang ada di Indonesia. Ini untuk research gap. Kemudian yang ketiga untuk novelty. Otomatis setelah kita menemukan gap dari penelitian sebelumnya dan kita menambahkan inovasi, inovasi itulah adalah novelty yang kita
temui pada artikel yang kita coba submit di jurnal internasional bereputasi. Jadi novelty-nya tadi kalau berdasarkan beberapa penjelasan di slide sebelumnya, yang pertama dari sisi topik bahwa ini penelitian empiris yang mengevaluasi dampak pembiayaan dari Islamic Microfinance terhadap kesejahteraan anggota atau klien. Yang kedua dari sisi data, ini dilakukan di Indonesia dengan sekian ratus sampel ya, kemudian di beberapa region, dan digunakan data dari anggota yang menerima pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil. Dari sisi variabel juga seperti itu tadi ya, kita tidak hanya mengevaluasi yang non client dan client, tapi yang equity and debt based financing. Selain itu ditambahkan aspek syariah compliance. Jadi novelty dari penelitian ini, kalau kita lihat, this paper aim to investigate the impact of equity and debt based financing by Islamic microfinance institution and to evaluate which financing that has the greater impact on rural household welfare. Grammarnya dan cara kita merespon kesalahan yang fatal, karena pada saat reviewer menerima